Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali bersama saya Febri Giantara di channel Febri Giantara, channel berbagi ilmu, mudahnya menyusun skripsi dan beberapa video-video umum. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan analisis faktor. Jadi di dalam video ini teman-teman semua saya harapkan dapat memahami 4 hal. Yang pertama, pengertian analisis faktor. Yang kedua, kondisi penggunaan analisis faktor. Yang ketiga, jenis-jenis analisis faktor. Dan yang keempat, langkah-langkah analisis faktor. 4 hal inilah yang saya coba jelaskan melalui video saya kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahaminya. Bantu saya untuk klik subscribe channel Febri Giantara sehingga channel berbagi ilmu mudahnya menyusun skripsi ini dapat terus berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Terima kasih atas subscribe-nya. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk memulai penjelasan ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Analisis faktor. Analisis faktor merupakan bagian dari pendekatan penelitian kuantitatif dan akan saya jelaskan mulai dari pengertiannya. Kita lihat pengertian analisis faktor pendekatan penelitian kuantitatif. Ada 2 pengertian yang akan saya jelaskan. Yang pertama, analisis faktor adalah metode pengelompokan bersama variabel yang memiliki kesamaan. Ini variabel yang memiliki kesamaan dikelompokkan menjadi satu. Ini pengertian yang pertama. Ini adalah proses yang memungkinkan peneliti untuk mengambil satu set variabel dan menguranginya menjadi lebih kecil jumlah faktor yang mendasari perhitungan dari banyak variabel. Tujuannya untuk mendeteksi struktur dan kesamaan dalam hubungan antar variabel. Dengan demikian, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi di mana variabel yang berbeda sebenarnya sedang ditangani pada konsep dasar yang sama. Dari pengertian yang begitu panjang, saya simpulkan intinya saja, analisis faktor adalah pengelompokan bersama variabel yang memiliki kesamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Jadi, pengertian yang kedua ini adalah untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Inilah 2 hal pengertian analisis faktor. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami dari pengertian ini. Saya lanjut. Tujuan penggunaan analisis faktor. Analisis faktor digunakan untuk yang pertama, mampu menerangkan semaksimal mungkin keragaman data. Ini maksud yang pertama adalah untuk menjelaskan banyaknya keragaman data. Mampu dia menjelaskan semaksimal mungkin keragaman data. Ini yang pertama. Yang kedua, faktor-faktor tersebut saling bebas, tidak terikat, tidak saling terkait. Ini yang kedua, tujuan penggunaan analisis faktor. Yang ketiga, tiap-tiap faktor dapat diinterpretasikan atau dijelaskan. 3 hal inilah yang merupakan tujuan penggunaan analisis faktor. Nah, kondisi penggunaan analisis faktor ada 4 yang saya coba jelaskan. Yang pertama, mengenali atau mengidentifikasi dimensi yang mendasari yang menjelaskan korelasi antara suatu set variabel. Ini yang pertama. Yang kedua, mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel baru yang tidak berkorelasi atau berhubungan yang lebih sedikit jumlahnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, menggantikan suatu set variabel asli yang saling berkorelasi di dalam analisis multivariat selanjutnya. Yang keempat, menggali atau mengidentifikasi suatu set variabel yang penting dari suatu set variabel yang lebih banyak jumlahnya untuk dipergunakan dalam analisis multivariat selanjutnya. Inilah kondisi-kondisi penggunaan analisis faktor. Jadi kalau kita lihat analisis faktor itu adalah
multivariat, banyaknya variabel yang ada dalam penelitian kita. Jadi multivariat itu banyak variabel, tidak satu, tidak dua, bisa saja 4 atau 5 variabel yang kita teliti di dalam penelitian kita. Ini kondisi penggunaan analisis faktor. Saya lanjut, jenis analisis faktor ada dua. Yang pertama adalah analisis faktor eksploratory atau principal komponen. Yang kedua, analisis faktor confirmatory atau common analysis factor. Dua hal inilah yang merupakan jenis analisis faktor. Kita lihat masing-masing dari pengertian analisis faktor ini, jenis-jenis analisis faktor ini. Kita mulai dari analisis faktor exploratory. Principal komponen atau PAC adalah merupakan analisis faktor exploratory, ya, exploratory atau analisis komponen utama. Jadi ada yang mengatakan analisis komponen utama, ada yang mengatakan exploratory, ada yang mengatakan principal komponen atau PCA, atau juga mengatakan principal component analysis, PCA atau PAC. Ya, ini yang disebut dengan analisis faktor, yaitu suatu teknik analisis faktor di mana beberapa faktor yang akan terbentuk berupa variabel laten, tadi ada variabel laten, yang belum dapat ditentukan sebelum analisis dilakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, pada prinsipnya analisis faktor exploratory di mana terbentuknya faktor-faktor atau variabel laten baru adalah bersifat acak, yang selanjutnya dapat diinterpretasi sesuai dengan faktor atau komponen atau konstruk yang terbentuk. Analisis faktor exploratory persis sama dengan analisis komponen utama PCA. Ada yang mengatakan PAC, ada PCA, ya. Persis sama dengan PCA. Lalu analisis faktor exploratory merupakan suatu teknik untuk mereduksi data dari variabel asal atau variabel awal menjadi variabel baru atau faktor yang jumlahnya lebih kecil daripada variabel awal, sesuai dengan pengertian tadi. Pengertian analisis faktor. Proses analisis tersebut mencoba untuk menemukan hubungan antar variabel baru atau faktor yang terbentuk yang saling independen sesamanya, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel laten atau faktor yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal yang bebas atau tidak berkorelasi sesamanya. Jadi antar faktor yang terbentuk tidak berkorelasi sesamanya. Ini principal komponen atau PAC atau PCA, principal komponen analisis. Jenis analisis faktor yang pertama. Kita lihat jenis analisis faktor yang kedua, analisis faktor confirmatory atau CFA. Ya, analisis faktor konfirmatori yaitu suatu teknik analisis faktor di mana secara a priori berdasarkan teori dan konsep yang sudah diketahui, dipahami, atau ditentukan sebelumnya, maka dibuat sejumlah faktor yang akan dibentuk, serta variabel apa saja yang termasuk ke dalam masing-masing faktor yang dibentuk dan sudah pasti tujuannya. Pembentukan faktor konfirmatori secara sengaja berdasarkan teori dan konsep dalam upaya untuk mendapatkan variabel baru atau faktor yang mewakili beberapa item atau subvariabel yang merupakan variabel teramati atau observed variabel. Ini yang disebut dengan analisis faktor konfirmatori. Yang berikutnya, pada dasarnya tujuan analisis faktor konfirmatori adalah pertama, untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel dengan melakukan uji korelasi. Tujuan kedua, untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang ketiga, dalam pengujian terhadap validitas dan reliabilitas instrumen atau kuesioner untuk mendapatkan data penelitian yang valid dan reliable dengan analisis faktor konfirmatori. Ini jenis analisis faktor yang kedua. Saya lanjut contohnya. Barangkali teman-teman akan lebih paham ketika saya menjelaskan dengan contoh.
Di sini saya memiliki variabel tentang efektivitas sekolah, efektivitas sekolah. Ada 24 variabel yang saya miliki di sini. Yang pertama, variabel pertama, kejelasan arah yang ditetapkan oleh kepala sekolah. Yang berikutnya, kemampuan kepala sekolah untuk memotivasi dan menginspirasi para pendidik. Yang ketiga, dorongan dan kepercayaan diri kepala sekolah. Yang keempat, kemampuan konsultasi atau kegiatan kepala sekolah. Yang kelima, keteladan yang diberikan oleh kepala sekolah. Yang keenam, komitmen kepala sekolah untuk sekolah. Yang ketujuh, keserbagunaan gaya kepala sekolah. Yang kedelapan, kemampuan kepala sekolah untuk berkomunikasi dengan jelas, ekspektasi individual. Yang kesembilan, rasa hormat staf kepada kepala sekolah. Yang ke-10, kepercayaan staf pada senior manajemen tim. Yang ke-11, efektivitas kerja tim SMT, senior manajemen tim. Yang ke-12, sejauh mana visi sekolah berdampak pada kenyataan di lapangan. Yang ke-13, pendidik diberi kesempatan untuk mengambil peran kepala sekolah. Yang ke-14, kreativitas SMT. Yang ke-15, problem posing, problem mengidentifikasi, dan kapasitas pemecahan masalah. Ini problem posing, problem mengidentifikasi, problem. Yang berikutnya, yang penggunaan data untuk menginformasikan perencanaan dan pengembangan sekolah. Yang berikutnya, menilai pengembangan profesional di sekolah, staf berkonsultasi tentang keputusan kunci. Yang berikutnya, dorongan dan dukungan untuk inovasi dan kreativitas. Yang berikutnya, setiap orang bebas memberikan saran untuk diinformasikan pengambilan keputusan. Yang berikutnya, sekolah bekerja dalam kemitraan dengan orang tua. Yang ke nomor 22, setiap orang berani mengambil risiko positif demi kebaikan sekolah dan perkembangannya. 23, staf secara sukarela mengambil peran koordinasi. Dan 24, kerja tim di antara staf sekolah. Nah, dari variabel-variabel yang saya jelaskan dari 24 variabel ini, saya ingin melihat variabel manakah yang menjadi analisis faktor untuk penelitian tentang efektivitas sekolah. Jawabannya tentunya setelah kita melakukan analisis data menggunakan data-data yang kita temukan di lapangan. Analisis data yang biasa saya gunakan untuk analisis faktor, saya menggunakan aplikasi SPSS. Mudah-mudahan nanti insya Allah pada video berikutnya saya jelaskan bagaimana menganalisis data analisis faktor menggunakan SPSS. Ini contoh-contoh variabel yang ada di efektivitas sekolah. Artinya ada banyak sekali variabel yang merupakan bagian dari penelitian kita, tetapi hanya sedikit saja dari variabel ini yang akan menjadi analisis faktor. Itu disebut dengan analisis faktor tadi. Sekarang kita lihat terakhir, langkah-langkah melakukan analisis faktor. Yang pertama, kita kelompokkan variabel-variabel yang akan dianalisis faktor dalam suatu permasalahan dan menyusun matriks korelasinya. Yang kedua, melakukan ekstraksi faktor. Yang ketiga, merotasi faktor. Yang keempat, menghitung skor faktor. Yang kelima, interpretasikan faktor. Yang keenam, pembuatan faktor skor. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pilih variabel surrogate atau temukan summated scale. Ya, inilah langkah-langkah melakukan analisis faktor. Kesimpulannya dari video ini adalah yang pertama, analisis faktor membuat metode yang merupakan pengumpulan beberapa variabel yang memiliki kesamaan, dan dari banyak variabel menjadi jumlah yang lebih kecil untuk menjadi analisis faktor. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis-jenis analisis faktor ada PAC, ada exploratory, dan ada satu lagi kita lihat, saya lupa pula ini. Yang kedua adalah CFA, analisis faktor konfirmatori. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahaminya. Terima kasih atas subscribe-nya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.